Halo, Selamat sore, Ci. selamat sore. Apa yang bisa saya bantu? Ci, apa namanya? Cuman mau minta doa. Mm-mm. Masalahnya apa? Eh, ini saya dengan suami sudah jalan 4 tahun pernikahan kami, tapi belum dikaruniai seorang anak. Pernah keguguran apa belum? Belum sih, belum pernah. Mm. Terus? Terus biasanya kan saya apa namanya mengambil puasa. Puasa terus? Puasa. Terus uh, biasa sering tuh Tuhan kasih lihat kalau di perutku ini ada kayak hitam begitu, hitam, warnanya hitam, terus uh, ya cuman begitu saja Ci. Hmm. Kiriman orang? Ya, memang ada banyak. Ikatan leluhur juga ada. Kayaknya leluhur yang masih pegang adatnya kuat ya daripada ke Tuhan ya. Lebih kuat ke adat daripada ke Tuhan. Ikatannya ada. Tapi kamunya juga emosinya tinggi. Sedikit-sedikit meledak aja ya. Udah kayak bom molotov dilempar langsung meledak. Amarahnya Iya, besar, kepahitan juga banyak. Bahkan kamu ke beberapa orang ada kebencian dan dendam, ya. Menyadari nggak itu ada dalam diri? Saya kalau sama 3 orang ini nih, kalau kamu ingat, saya marah sekali. aduh nggak tahu ya lupa. Cum- Cuman apa namanya, cuman mengingat saja sih, ndak apa namanya, ndak kayak soal kebenci. Kalau sudah terjadi ya sudah. Nah, itu Cuman kan kadang-kadang pemikirannya. Di hati itu masih berat. Itu yang bikin kuasa-kuasa kegelapan tuh masih bisa menguasai kamu. Apa gunanya doa puasa? Malah di firman dikatakan doa puasa itu untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan yang tidak cukup diusir hanya dengan doa. Itu mesti kita berpuasa juga. Berpuasa itu melemahkan raga kita, menguatkan rohani kita, ya kan? Ketika kamu melakukan doa puasa, seharusnya kamu juga berdoa supaya perasaan-perasaan yang buruk yang ada dalam diri kamu juga Tuhan bersihkan. Tuhan, kalau saya nggak sadar bahwa saya masih ada nggak suka sama beberapa orang, mungkin saya ada dendam, saya ada kebencian, Tuhan ambil dari hati saya. Saya mau punya hati yang bersih. Semua itu berakumulasi, jadi ending-endingnya keluar apa? Gampang marah, gampang kesel, ya. Dilatih dirinya untuk dikontrol dirinya, kontrol amarahnya. Lebih banyak doa ke Tuhan untuk diminta dipulihkan hatinya juga, ya. Jangan cuman berpikir, oh ini terjadi karena adanya kuasa kegelapan dalam diri saya. ah, Kenapa saya belum bisa punya anak hanya karena ada kuasa kegelapan dalam diri saya? Betul, itu adalah faktor. Tapi penyebab utamanya adalah Anda yang belum beres sehingga kuasa kegelapan itu gampang masuk. Ya, kepahitan, sama orang tua juga kepahitan, sama saudara ada kepahitan. Dari kecil ngerasa dibeda-bedain. Terus kamu ngerasa kayak kamu eh, ya lebih berat lah, kerjanya lebih berat dibanding yang lainnya. Kok yang lain kayak enak-enak aja? Kenapa saya kok yang kayaknya paling capek, paling sulit? Tiap kali mau ngomong sama orang tua juga kena marah, kena maki, ya kan? Sama suami juga sama aja. Tiap kali ngomong cenderung ke arah berantem. Jadi itu yang menyakit-nyakitkan hati kamu. Kamu doa sama Tuhan lepaskan pengampunan, ya. Dan jangan ada iri dengki sama orang lain. Kenapa ya Tuhan? Saya sudah berdoa sama Tuhan, saya sudah ibadah Tuhan, saya sudah puasa Tuhan. Kenapa orang lain tuh hidupnya kayak baik-baik aja? Kenapa saya tidak? Ujian iman orang tuh berbeda-beda. Apa yang kita lihat baik di depan belum tentu memang betul-betul semuanya sudah baik, sudah indah di dalam ya. Makanya orang ada peribahasa rumput tetangga lebih hijau. Oke? Jadi
Memang faktor yang menyebabkan kamu susah hamil adalah ada kiriman, iya. Tapi penyebab utamanya nih, kiriman itu bisa masuk semua karena ini hati. Udah dari dulu sekali kamu bawa rasa marah yang begitu besar. Mau melampiaskan ke orang tua juga takut. Walaupun pernah berapa kali berardu argumen sampai teriak-teriak ya pernah juga. Ya, begitu juga ke saudara. Ya, sekarang kamu udah tahu penyebabnya apa, ya minta Tuhan pulihkan itu penyebab utamanya, yaitu dalam diri sendiri. Kan selama ini tidak pernah didoakan. Anda hanya bilang, Tuhan saya mau lepasin pengampunan, saya minta berkat, saya minta apapun yang jahat ini Tuhan, Tuhan yang menghalangi, Tuhan yang menghancurkan. Tapi kamu lupa mendoakan faktor utamanya, kepahitannya, luka batinnya, ya, amarah yang besar, ada rasa jealous ngelihat kehidupan orang lain, ya, itu minta Tuhan singkirkan karena itu juga menjadi sumber dosa sehingga memudahkan hal-hal negatif itu masuk ke kita. Oke, sebenarnya kirimannya kecil kok, nggak terlalu gimana-gimana. Tapi kamu kan juga terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya. Saya nih hidup sudah berat Tuhan, kenapa harus ada kejadian seperti ini? Dan saya tidak bisa mengandalkan siapa-siapa selain mengandalkan Tuhan. Itu kan doamu, ya. Maka dari itu kita dipertemukan, Tuhan mendengarkan, karena kamu juga punya pertanyaan. Ini sudah 4 tahun Tuhan, Tuhan dengar nggak doa saya? Tuhan dengar, ya. Oke, tanpa kita sadari ya, hidup kita itu menjadi lebih berat itu karena diri kita sendiri yang menyimpan perasaan yang negatif, ya. Secara kesehatan kan nggak ada masalah. Apalagi yang mau Anda tanya sebelum kita berdoa? Cuman itu. Kamu nangis karena selama ini tidak pernah ada yang nembak kamu seperti itu ya? Seperti nggak ada yang pernah tahu perasaanmu kan? Nggak ada yang pernah ngerti. Ya, saya tidak kenal kamu, kita baru bertemu hari ini. Apa yang saya tahu pun adalah apa yang Tuhan mau sampaikan sama kamu. Apa yang harus kamu perbaiki, kamu ubah, apa yang harus kamu doakan. Jadi tolong dilakukan. Semua karena Tuhan tuh mengasihi kamu. Karena kamu kadang-kadang bertanya-tanya, Tuhan saya sudah segininya nih, saya sudah ibadah, saya sudah doa. Tuhan sebetulnya Tuhan tuh mengasihi saya nggak sih? Itu kan pertanyaanmu. Kalau Tuhan tidak mengasihi kamu, kita nggak dipertemukan hari ini dan Tuhan nggak kasih solusi untuk kamu. Jawaban-jawaban apa yang harus kamu perbaiki. Oke? Ya, tenangkan dulu dirinya sebelum kita doa. Ya. Oke. Kamu mau ambil plastik dulu nggak? Siapa tahu ntar pas doa pembersihan kamu muntah atau gimana untuk jaga-jaga. Enggak sih, cuma Iya. nafas. Oke, kita doa ya. Anda Kristen kan? Sebut darah Yesus terus dalam hati ya. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersatu hati dalam doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tahu kuasa-Mu tidak memandang ruang dan waktu. Kuasa-Mu tidak memandang jarak Tuhan. Engkau hadir bagi kami. Engkau hadir di tempat saya dan Engkau hadir di tempat dia Tuhan. Tuhan, Engkau hadir bagi dia dalam dirinya Tuhan. Hari ini Tuhan mempertemukan kami semua karena belas kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu pada kami Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu luar biasa Tuhan. Tidak ada doa yang tidak Engkau dengar Tuhan. Doa-doanya selama ini Engkau dengar Tuhan.
Dan Engkau ingin memberitahu dia Tuhan apa yang harus dia perbaiki, apa yang harus dia ubah. Selama ini doa-doanya Tuhan tidak pernah luput dari telingamu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami percaya Engkau akan buka jalan bagi dia. Dan dia pun akan berusaha dalam jalanmu Tuhan. Dia akan mengubah dirinya dan tolonglah dia ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau lihat pada hatinya yang penuh kepedihan, penuh amarah, kebencian, dendam, kepahitan Tuhan. Hati yang penuh luka batin itu Tuhan. Rasa kecewa pada orang tuanya, rasa kecewa pada saudara-saudaranya Tuhan. Sejak kecil dia selalu merasa tidak dianggap. Dia selalu merasa kesepian, dia merasa kosong. Dia merasa hidupnya tidak adil Tuhan. Karena dia harus bekerja lebih keras Tuhan, dia harus berusaha lebih keras Tuhan. Seringkali juga dia harus mengalah pada yang lainnya Tuhan. Tuhan lihat semua perasaan luka itu Tuhan. Dan ketika menikah Tuhan, dia berpikir Tuhan dia akan punya kehidupan yang lebih baik, namun yang dia dapatkan juga adalah tekanan Tuhan. Dia lebih stres lagi, lebih tertekan lagi Tuhan. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan Tuhan. Dan tidak mengenal hatinya Tuhan. Dia pikir dia baik-baik saja Tuhan. Namun amarah, kekecewaan itu begitu besar Tuhan. Apa yang selama ini tidak bisa dia ungkapkan Tuhan, itulah yang ada dalam hatinya dan Tuhan melihat semua itu. Di dalam nama Yesus, Tuhan patahkan semua roh-roh kepahitan, roh luka batin, roh amarah, roh kebencian, roh dendam Tuhan. Semua yang buruk itu Tuhan, Tuhan bersihkan dari hatinya Tuhan. Semua yang jahat Tuhan bersihkan Tuhan. Perasaan-perasaan yang negatif Tuhan, yang selama ini Tuhan membuat dirinya diliputi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Membuat hatinya tidak pernah tenang Tuhan. Membuat ibadahnya kepadamu Tuhan tidak maksimal Tuhan. Dia menjalani hidupnya Tuhan tanpa sadar dengan rasa iri, rasa marah, rasa benci dan dendam yang ada di hatinya Tuhan. Dan semua itu Tuhan hari ini mau dilepaskan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan lepaskan semua perasaan-perasaan yang buruk. Tuhan lepaskan semua kebencian, semua dendam, amarah, kepahitan di dalam namamu ya Tuhan. Dia mau mengampuni keluarganya Tuhan. Dia mau mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Dia mengampuni ibunya, dia mengampuni ayahnya. Dia ampuni saudara-saudaranya Tuhan. Dia ampuni om dan tantenya yang selama ini menurut dia sering sekali membuat kata-kata yang menyakitkan, tindakan-tindakan yang menyakitkan dan merendahkan dia. Dia ampuni suaminya Tuhan. Di mana dia merindukan kasih dan support namun seringkali tidak dia dapatkan. Dia ampuni mertuanya, dia ampuni ipar-iparnya semua Tuhan. Dan dia mengampuni orang-orang yang melukai dia selama ini Tuhan. Luka apapun yang dibuat oleh mereka Tuhan. Hari ini Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan beri kelembutan hati bagi dia. Tuhan tolong dia untuk mengampuni Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ada roh pengampunan Tuhan berikan. Ada kasih Tuhan berikan. Ada roh sukacita, damai sejahtera Tuhan. Ada roh kudus-Mu Tuhan yang menolong dia Tuhan. Ada kelepasan Tuhan. Dan semua kepahitan itu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan hancurkan. Roh kepahitan, roh luka batin, roh amarah, roh kebencian, roh dendam. Semua musnah di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan Kau juga melihat Tuhan begitu banyak kuasa-kuasa kegelapan dalam dia Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang dikirim oleh orang lain. Maupun yang mengikuti dia Tuhan. Karena perasaan yang ada dalam hatinya Tuhan. Tuhan Engkau yang berkuasa atas semua itu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berserah Tuhan. Hidup dan mati kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami ini milik-Mu Tuhan. Tidak kuasa melebihi kuasa-Mu Tuhan. Dan hanya kepadamu lah kami memohon ya Tuhan. Tuhan membersihkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Menghancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh jahat. Tuhan memusnahkan semua yang buruk yang ada dalam dia. Kiriman, santet, guna-guna. Semua kuasa kegelapan Tuhan bersihkan. Dari bagian perutnya Tuhan. Tuhan keluarkan semua itu Tuhan di dalam nama Yesus. Oh hamara batu yara syana yara matu yara hana yara. Nama boyare, hama boyara, hama boyare. Oh hanayara, oh hanayare, yaraba, yarafa, ya Yahweh. Di dalam nama Yesus semua kuasa kegelapan hancur. Semua kuasa kegelapan dimusnahkan. Tiada kuasa melebihi kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Raba, ya Rafa, ya Yahweh. Syaramatu ya. Ikatan-ikatan dari leluhur Tuhan yang selama ini terikat pada dia Tuhan. Hal-hal salah yang mereka lakukan tanpa mereka pahami Tuhan. Tuhan putuskan, Tuhan musnahkan semua ikatan itu Tuhan. Tuhan hancurkan semuanya Tuhan.
Di dalam nama Yesus, ada kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Ada roh-Mu yang bekerja Tuhan. Engkau hadir bagi dia Tuhan. Ada kuasa penyembuhan, ada kuasa pemulihan Tuhan. Ada kuasa pengusiran kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Semua roh jahat dikeluarkan. Roh jahat hancur dalam nama Yesus. Musnah dalam nama Yesus. Lebur dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Rabba, ya Rafa, ya Yahweh. Nama Syara, nama Hanayara. Hama boyara, hama boyare, nama boyara, nama boyare. Ona hanayara, ona hanayare, yara fana, yara fada, yara. Oh Ramaya Shana, Yaraba, Yarafa. Ya Tuhan, Tuhan kami berserah hanya kepadamu Tuhan, nyatakanlah belas kasih-Mu bagi kami. Nyatakanlah kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Tidak kuasa melebihi kuasa-Mu ya Tuhan. Semua yang buruk yang ada dalam dia, Tuhan hancurkan, Tuhan musnahkan. Tuhan lebur dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Semua kiriman-kiriman roh-roh jahat, apapun itu Tuhan, yang membuat hidupnya menjadi tidak nyaman Tuhan, yang membuat dia susah punya anak Tuhan. Kiriman pada bagian perutnya itu Tuhan, di dalam nama Yesus. Oh haramatu naramati tataramatu ya radabahana. Ya Rabba ya Rafa ya Yahweh. Oh Ramaya Shana, oh Ramaya Shani. Oh Hanayara, oh Hanayari. Di dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan itu hancur, musnah. Tuhan, tidak kuasa melebihi kuasa-Mu, Tuhan. Tidak kuasa, Tuhan, melebihi kuasa-Mu. Kami percaya itu, Tuhan. Tuhan hadir bagi dia. Tuhan yang membebaskan dia. Tuhan yang menolong dia. Dia melepaskan pengampunan, Tuhan. Tuhan bantu, Tuhan. Dan ketika dia melepaskan pengampunan, setiap jerat yang ada padanya pun terlepas, Tuhan. Setiap ikatan-ikatan yang dibuat oleh iblis, Tuhan, Tuhan lepaskan. Tuhan putuskan, Tuhan musnahkan itu di dalam nama Yesus. Dengan kuasa darah Yesus, ada kuasa pembersihan, ada kuasa pemurnian, Tuhan. Tuhan bersihkan dia dari semua yang jahat, dari semua yang buruk, dari perasaan-perasaan yang buruk, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan, bila kami selama ini, Tuhan, hidup dalam dosa, hidup dalam kepahitan, dalam amarah, dalam kebencian, dalam dendam, Tuhan. Tidak kami sadari, Tuhan. Tanpa kami sadar, kami berbuat dosa, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan. Ampuni kami bila perasaan-perasaan yang negatif itu, Tuhan, menjadi penghalang antara kami dengan Engkau, Tuhan. Yang membuat doa-doa kami, Tuhan, terhalang, Tuhan. Namun Engkau tetap mendengar doa kami, Tuhan. Dan Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Kami percaya, Tuhan, hari ini ada kelepasan, hari ini ada pertolongan, hari ini ada pemulihan, Tuhan. Dan setiap hari Tuhan ada pemulihan, ada kelepasan dalam dia Tuhan. Ada kuasa-Mu Tuhan, ada pertobatan dalam hidupnya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Oh haramatuna ramatiara nahanayara. Oh ramaboyara ramaboyare. Oh hanayara, oh hanayare. Semua kuasa kegelapan Tuhan hancurkan, Tuhan musnahkan, Tuhan lebur. Di dalam nama Yesus. Semua kuasa kegelapan hancur musnah dalam nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tidak kuasa lain melebihi kuasa-Mu Tuhan. Hancurkan semua kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Semua musnah, semua hancur. Di dalam nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Oh tema kigaralaya rasura mati tarahuna. Di dalam nama Yesus. Semua ikatan-ikatan itu dimusnahkan, dihancurkan. Di dalam nama Yesus. Apapun yang buruk Tuhan musnahkan, Tuhan hancurkan. Dibakar dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Dihancurkan dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Oh te kabara masyara nama hunaya mahara. Nama boyara, nama boyare. Hama boyara, hama boyare. Nama syara, nama syana, nama syara. Oh hanayara, oh hanayare. Ya Rabba, ya Rafa, ya Yahweh. Asyara matu ya rahana, ya rahana, ya Re. Di dalam nama-Mu ya Tuhan ada kuasa kelepasan Tuhan. Tuhan melepaskan semua yang buruk dari dalam dia. Tuhan menghancurkan semua kuasa kegelapan. Tuhan membersihkan mereka Tuhan. Tuhan pulihkan dia seutuhnya Tuhan. Tuhan bersihkan dia Tuhan. Tahirkan dia, kuduskan dia Tuhan. Ya Rabba ya Rafa. Oh haramatika ya ralahana ya sana. Nama boyara, nama boyare. Hama boyara, hama boyare. Oh hanayara, oh hanayare. Tiada kuasa melebihi kuasa-Mu ya Tuhan. Dan hanya kepadamu lah kami berserah Tuhan. Syaratika baramasyara naraharamati ralaya ralamatika ya rahana. Ya Rama ya Rabba ya Rafa ya Yahweh. Hamasyara hamasyana hamadara. Ya Tuhan, Kau membersihkan semua yang buruk.
yang jahat Tuhan hancurkan, Tuhan musnahkan. Di dalam nama Yesus, semua roh-roh jahat, roh luka batin, roh kepahitan, roh kebencian, roh dendam, apapun itu Tuhan, di dalam namamu Tuhan hancurkan. Karena tidak kuasa Tuhan yang mengalahkan kuasamu. Iblis kau hancurkan, iblis kau kalahkan Tuhan. Ikatan-ikatan yang buruk Tuhan musnahkan. Syana masyana yara nama buyara. One hanayara hanayare. Oh nama buyara nama buyari. Arama syana yara syane. Kami bersuka cita Tuhan di dalam namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dalam namamu. Kami hidup karena Engkau Tuhan. Dan kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, terjadilah kehendak-Mu atas kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu atas kami Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan, pulihkan hati kami. Pulihkan kehidupan kami, tolong kami dari masalah kami Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau-lah Tuhan yang bisa menolong kami Tuhan. Kami butuh dipulihkan, kami butuh ditolong Tuhan. Kagara syakara mata karatika papara matukas tarahana. Oh nama boyara, oh nama boyare. Hamasyana, hamasyare. Hama boyara, hama boyare. Semua kuasa kegelapan hancur. Semua kegelapan musnah karena ada kuasa Tuhan dalam dia. Dia adalah milik Tuhan. Dia ditolong Tuhan, dia dijaga Tuhan, dia disertai Tuhan. Semua yang jahat hancur, musnah. Hasyaranena redati karala ya rasana ya rasane. Oh hama boyare, nama boyara, nama boyare. Di dalam namamu Tuhan kami berdoa. Di dalam namamu Tuhan kami berserah. Dan hanya kepadamu Tuhan kami bersandar. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Amin. Mbak, ada punya pisau belati sekecil ini ya? Seginian lah. Ujungnya agak melengking sedikit. Kok saya lihat itu ya? Ada hubungannya dengan sakitnya Anda itu pisau? Nggak ada, cuman ada pisau dapur. Oh, atau saya lihat pisau itu apa artinya saya belum dapat. Nanti kalau memang Tuhan kasih jawaban, ya itu. Gimana apa yang dirasakan tadi ketika berdoa? Puji Tuhan, lega. Terus? Perut Anda nggak sakit? Enggak rasa apa-apa. Perutnya nggak bengkak nggak sih? Atau biasa aja? Bengkak. Bengkak ya. Oh, berarti seperti yang saya lihat ya. Terus? Gitu saja sih. Bengkak. Kalau yang kan pernah Ci live itu pasti doa itu pernah kayak ada apa ya, kayak ada sesuatu dari sini ke kepala gitu. Jalan. Kayak ada yang jalan. Tapi tadi pasti doain enggak kan? Enggak, dari perut ke kepala. Cuman waktu itu pasti lagi live terus doa. Kalau ini enggak ada. Bagus. Berarti sebenarnya udah banyak yang keluar tanpa disuruh keluar juga, mereka juga udah nungguin duluan gitu loh. Tapi ya yang kuat-kuat di dalam masih ada, yang kiriman orang masih ada, yang mengikat itu kepahitan hati kamu. Makanya kamu harus doa terus untuk itu dipulihkan. Makanya tadi fokus pertamanya saya berdoa kan untuk perasaanmu itu, untuk kepahitanmu, untuk lepaskan pengampunan itu ya. Karena kuasa-kuasa kegelapan kayak gitu ya, yang bisa cepat keluar masuk tuh kalau energinya kecil-kecil kan. Mereka itu nggak perlu diusir juga kalau udah tahu mau ada bahaya untuk diri mereka, mereka keluar sendiri. Tapi mereka juga bisa masuk lagi kalau kitanya nggak ke Tuhan, nggak sungguh-sungguh. Dalam artian gini, kalau kamu berasa, oh saya udah doa kok, saya puasa, saya gini, saya gitu. Tapi kan masih ada kepahitannya itu loh. Kebencian, dendam, itu kan nggak boleh. Itu jadi penghalang iman kita, ya. Jadi usahakan untuk terus itu kamu berproses. Cara berprosesnya ya selain dari diri kita yang mau mengampuni, mau melepaskan, minta bantuan sama Tuhan. Ya. Apalagi yang mau ditanyakan? Udah.
Udah Cuman itu, Ci. lebih lega tapi? Puji Tuhan. Iya, oke. Ini saya baru tahu loh. Kan selama ini kayak biasa-biasa saja. Mhm, Tapi kok pas Ci berdoa, kok kayak tiba-tiba iya ya, betul ya. mmm, Maksudnya ada perasaan yang masih ingat-ingat kakak mhm, dulunya. Mereka iya, bikin, pokoknya mereka bikin saya tuh kayak bagaimana ya, kayak kayak bukan manusia gitu. Jadi mhm. baru ini saya, ternyata betul ya. Padahal saya biasa kalau ke Tuhan itu kayak biasa-biasa saja. Nanti waktu Ci bilang, itu baru kayak timbul, iya ya betul ya. Betul ternyata pendem. Ya, apa yang Tuhan kasih tahu kan nggak mungkin salah. Kadang kita manusia nggak Enggak, sadar dengan kondisi diri kita, tapi ya justru itu yang jadi batu sandungan terbesar. Dan sekarang kamu kan tapi sudah menyadari, udah tahu. Biasanya kalau pelepasan luka batin juga apa yang jadi luka batin tuh keinget semua, gitu. Jadi kamu harus terus mendoakan itu supaya Tuhan pulihkan luka batinmu ya. ya Oke. Mhm. Puji Tuhan. Tuhan jawab doa. Tuhan tuh selalu mendengar kok. Cuman memang waktu menjawab doanya ya semua terserah Tuhan. Karena Tuhan juga ngelihat sikap hati kita sungguh-sungguh nggak sih kita meminta, kita bersabar nggak sih? Ini Ci, saya mau cerita sedikit. Mm-mm. Kan dulu saya waktu masih pacaran dengan seseorang. Nah, kami pacarannya kayak putus nyambung karena almarhum mama nggak restui. Terus kami sudah ke jenjang serius, tapi mama yang keras, nggak mau. Jadi itu saya langsung berpikir, saya mau ikut apa perkataan orang tua, karena saya tidak mau besok-besoknya saya yang menyesal. Mhm. Jadi saya kabur tanpa memberitahukan sang laki-lakinya. Terus sampai saya menikah, berdoa-berdoa, biasa Tuhan itu kasih tunjuk, kayak di mimpi gitu, dia kasih lihat laki-laki tersebut, terus kayak ada rasa takut begitu. Udah berapa kali itu, terus pernah saya lihat dia itu kayak gimana ya, dia ngambil kertas, terus di dalam kertas itu dia coret-coret, itu posisinya saya di belakang dia, terus saya ngelihat dia coret-coret kertas itu, dia coret-coret, terus saya lihat di dalam coretan itu dia gambar kayak setan gitu, setan. Nggak tahu itu apa artinya, cuman pas kemarin juga sudah 2 kali lagi saya dapat mimpi dia, cuman lihat dia tapi saya takut, kayak takut gitu. Hmm. Ya, saya kan tadi emang bilang ada kiriman dari luar, memang betul. Tapi ya nggak usah tahulah siapanya. Tidak usah juga menerka-nerka. Karena iblis kan juga bisa pakai rupa siapa saja untuk membuatmu punya kebencian, punya amarah, rasa khawatir dan takut. Terbanyak aja doa sama Tuhan, tumbuhkan keimanan terus. Pulihkan hatinya. Kalau kamu udah beres dengan itu semua, mau dikirimin apapun Tuhan akan terus memberi benteng itu untuk kamu. Sekarang ini kiriman itu diizinkan masuk walaupun tidak tidak 100% kan tujuannya apa? Kamu perbaiki diri, tumbuhkan iman. Kalau hidupmu baik-baik aja Saya apa yang mau diperbaiki? tuh Tuhan kasih sebuah proses supaya kita sebagai hambanya selalu datang pada dia itu. Betul, luar biasa. Pengertian yang luar biasa. Tinggal dijalani keimanannya, ditambah-tambah terus ya. Iya Ci, puji Oke. Tuhan. Makasih banyak ya Ci. Sama-sama, Tuhan berkati. Kalau ada pertanyaan apapun, silakan chat admin. Mudah-mudahan bisa dibantu. Ya Ya, Ci, terima kasih. God bless you. makasih. Tuhan berkati Ci Amin. God sekeluarga. bless you.
Ya, kamu juga Bersyukur juga diberkati. Tuhan mempertemukan. Iya. Saya Jodoh berdoa jodoh nggak akan terus. kemana-mana, pasti ketemu kalau kata orang. Ya. Berdoa terus sih. Ya apa dan maksudnya Tuhan, saya mohon pokoknya saya paksa Tuhan. Ya kalau paksa Tuhan untuk hal yang baik bolehlah. Jangan paksa untuk hal-hal duniawi, tapi paksa Tuhan itu untuk tumbuhkan iman kita, paksa Tuhan itu untuk tuntun kita, paksa Tuhan itu untuk pulihkan hati kita. Boleh, maksanya yang kayak gitu-gitu boleh, tapi jangan untuk hal-hal dunia. Saya apa namanya Tuhan kalau ada yang disempatkan saya mohon Tuhan pertemukan saya dengan Ci. Puji Tuhan. Saya Ini tinggalnya di bahagia mana? Iya, iya. Jauh ya, saya di Bali, tapi Tuhan izinkan ketemu juga kan? puji Tuhan. Iya. Live Ci. Iya. Rajin-rajin nonton live ya. Sering saya nonton itu Ci. Iya. Oke, Makasih ya Ci. terima kasih. Tuhan berkati ya. Kita ngobrol nanti di live lagi, oke? Bye-bye. Bye bye. Shalom. Shalom.